Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Kebenaran Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama kitab Yehezkiel, Allah Bapa berfirman melalui Nabi Yehezkiel bahwa ia akan mengumpulkan bangsa Israel dari seluruh bangsa dan menyatukan mereka menjadi satu umat. Allah Bapa akan memberikan satu raja, yaitu hambanya Daud, yang akan memimpin mereka hidup sesuai dengan ketetapannya. Allah Bapa juga akan membuat perjanjian damai yang kekal, memberkati dan memperbanyak mereka, serta menempatkan tempat kudusnya di tengah-tengah mereka selamanya. Dengan penyertaannya yang kekal, bangsa-bangsa lain akan melihat bahwa Allah Bapa telah menguduskan Israel. Refleksi bacaan Injil hari ini dari kitab Yohanes. Kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan dan situasi yang menuntut kita untuk membuat suatu keputusan. Keputusan itu bisa saja mempengaruhi arah hidup kita dan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Bagaimana kita merespon kebenaran yang ada di hadapan kita. Mujizat kebangkitan Lazarus yang begitu menakjubkan menimbulkan dua reaksi yang bertolak belakang. Di satu sisi, banyak orang yang percaya kepada Yesus karena mereka melihat dengan mata kepala mereka kuasa Allah yang nyata. Kebangkitan Lazarus bukan hanya sebuah keajaiban,
tetapi sebuah tanda bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Mereka yang percaya merespon dengan iman, dengan membuka hati mereka untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Namun di sisi lain, pemimpin agama pada waktu itu memilih untuk menutup hati mereka terhadap kebenaran yang ada di depan mata. Ketakutan mereka akan kehilangan kekuasaan dan stabilitas membuat mereka memilih untuk menyingkirkan Yesus, bahkan jika itu berarti merencanakan kematiannya. Inilah konflik yang terjadi antara mereka yang membuka hati dan menerima kebenaran, dan mereka yang lebih memilih untuk mempertahankan posisi mereka, bahkan jika itu berarti menolak Allah. Kita diajak untuk merenungkan tentang ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk bertindak dengan benar. Ketakutan akan kehilangan, baik itu kekuasaan, status sosial, atau kenyamanan, seringkali membuat kita menutup mata terhadap apa yang benar. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan atau status yang lebih penting daripada mengikuti panggilan Allah dalam hidup kita. Dan akhirnya, nubuatan dari Kayafas, meskipun disampaikan dengan motivasi politik, menyatakan kebenaran yang lebih besar, yaitu kematian Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah untuk umat manusia. Dalam setiap penderitaan dan setiap tantangan, kita diajarkan untuk melihat bahwa Allah selalu memiliki tujuan yang lebih besar, bahkan jika kita tidak selalu memahaminya. Kematian Yesus bukanlah akhir, melainkan permulaan dari keselamatan yang diberikan kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebenaran yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Kami mohon agar Engkau memberikan kami kerendahan hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kami dan berani mengikutinya meski dalam segala tantangan hidup. Berilah kami kekuatan untuk mengatasi ketakutan dan keinginan egois yang seringkali menghalangi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami selalu mengingat bahwa setiap peristiwa dalam hidup kami adalah bagian dari rencana keselamatan-Mu yang lebih besar. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.